Di mana dalam smart DeFi ini ingin menciptakan ekosistem baru, guys. Di mana nanti di sini kita bisa mengambil pinjaman tanpa bunga menggunakan token sebagai jaminannya. Atau kita bisa merubah XRP nanti akan menjadi FXRP. Artinya yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber aja yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Kami ingatkan kembali, kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan ya. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu proyek yang udah banyak di request juga ya. Dan ini khususnya untuk teman-teman yang suka dengan project-project koin micin atau token micin ya. Dan uniknya, meskipun ini adalah token micin, tapi token ini mempunyai project yang cukup keren banget guys. Dan seperti layaknya Shiba Inu, kemudian ada Saitama Inu ya, dimana mereka itu awalnya adalah token-token micin, tapi setelah mereka menjadi komunitas yang besar, akhirnya mereka membangun white papernya yang baru, kemudian project-project yang baru mereka juga diperbarui. Dan project token ini juga awalnya adalah token micin ya, dan setelah berkembang komunitasnya, kemudian oleh developernya pun dibangun untuk roadmap barunya dengan project-project barunya. Dan tentu saja ini akan memberikan utility yang lebih pada project dari token micin ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke projectnya. Let's go guys. Feed Every Gorilla Token atau singkatannya FEG dan biasa disebut sebagai fake token ya. Dan kenapa saya bilang masih koin micin? Karena dari harganya pun masih sangat murah banget guys. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, harganya itu masih di RP 0,00005024. Dan kenapa harganya masih murah? Tentu saja juga salah satu penyebabnya adalah dari maksimal supply-nya itu yang cukup banyak banget ya. Kalau kalian bisa cek di sini, maksimal supply-nya itu ada di 100 kuadriliun guys. Ini banyak banget. Oke, kita lanjut aja dulu ya ke websitenya. Ini adalah tampilan dari website FEG token ini ya, di faketoken.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan di sini disebutkan bahwa FEG ini menjadi pemenang di ajang Crypto Expo ya, yang diadakan di Dubai 2022 ini ya. Dan ini keren banget guys, meskipun dia token micin tapi dia bisa memenangkan salah satu kategori ya di bidang DeFi teknologi. Ini keren banget. Kemudian apa sih yang ditawarkan di fake token ini ya? Salah satunya ada untuk passive income, kemudian security dan juga accessibility. Jadi berinvestasi hingga mendapatkan penghasilan pasif atau bahkan membuat token kita sendiri itu secara aman ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini ya, nanti project dari FEG token ini akan support untuk di Binance Smart Chain, Ethereum, Phantom, Avalanche dan juga di Polygon. Nah, ini keren banget. Project FEG ini juga mempunyai decentral exchange-nya sendiri. Kalau kita lihat di sini ya, FEGX ini merupakan multi-chain decentral exchange ya, yang support untuk beberapa blockchain yang menawarkan dalam hal perdagangan, kemudian wrapping, staking juga, lending, yang support untuk 5 blockchain seperti yang kita sebut di atas tadi ya. Dimana nanti di dalam DEX-nya itu support untuk multi chain, jadi nanti akan mendukung jaringan Binance Smart Chain dan Ethereum, serta nanti akan ekspansi ke blockchain Phantom, Polygon dan juga Avalanche. Ini masih dalam masa pengembangan, kita tunggu aja nanti. Kemudian juga untuk fitur Smart Swap ya, dimana nanti kita tuh bisa melakukan swap atau pertukaran antar aset kripto ya, dengan gas fee yang rendah di dunia ya, dan bahkan memecahkan rekor. Kemudian ada juga untuk F-wrapping, di mana di sini nanti untuk kripto non RFI untuk mulai mendapatkan passive income ya, Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT dan lain-lain ya.
Dan FWraps ini adalah bagian integral dari FEGX ya, atau DEX-nya ini. Fitur staking juga nanti ada di sini untuk DEX-nya. Di sini tersedia untuk FBNB, FETH, FUSDT, dan ada FEG. FBNB ini adalah maksudnya fake BNB atau fake wrap BNB. Jadi istilahnya kayak BNB yang dibungkus ya, wrap itu dibungkus dengan teknologi dari fake ini. Dan di sini untuk reward dari FWrap ini akan bertambah secara otomatis sebelum dan sesudah kita mengklaimnya. Jadi keren banget kan? Kemudian ada auto deployer. Jadi kita bisa menggunakan alat penyebar dan kita bisa mencantumkan token kita ya secara gratis di FEGX ini, atau buat pre-sale untuk menghasilkan liquidity juga. Jadi token kita nanti dapat diperdagangkan dan komunitas kita itu bisa melakukan TA di grafik trading view. Kemudian untuk auto deployer, dimana nanti kita di sini bisa membuat token kita sendiri ya, dan kita bisa membangun ekosistem kita di sini nanti. Bahkan kita bisa membuat pre-sale, kemudian kita juga bisa menggenerate liquidity juga jika kita mempunyai project nanti di sini. Kemudian untuk gas rebates, dimana di sini nanti kita akan mendapat pengembalian dana gas ya yang berlangsung saat kita melakukan transaksi. Ini juga keren banget guys. Jadi keunggulan dari FEGX ini cukup keren banget dan cukup berbeda dari decentral exchange yang lain ya. Kemudian untuk tokennya itu sendiri ya, namanya adalah fake token ya, atau FEG token, dimana ini merupakan token deflationary atau sifatnya itu selalu berkurang ya, sebagai jantung dari seluruh ekosistem, dan juga akan menawarkan pendapatan pasif atau reward ya bagi semua holdersnya. Jadi token FEG ini bersifat hyper deflationary, di mana pasokan sirkulasi dari FEG token ini akan berkurang setiap ada transaksi ya. Jadi setiap transaksi itu akan berkurang sebanyak 1% dan juga akan otomatis di burn selamanya. Dan tentu saja jika semakin banyak transaksi yang terjadi, maka secara otomatis jumlah token supply maksimalnya itu akan terus berkurang dan akan semakin berkurang. Kita juga bisa mendapatkan penghasilan pasif di sini. Jadi hanya dengan menghold token FEG ini, kita secara otomatis akan mendapatkan token refleksi ya. Nah ini keren banget guys, yang didapatkan dari setiap transaksi yang terjadi. Jadi hal ini berarti ya kita itu akan mendapatkan lebih banyak token FEG hanya dengan menyimpan di wallet kita, dan secara otomatis kita akan mendapatkan passive income berupa token FEG itu sendiri ya, karena bersifat refleksi di sini. Token FEG ini juga digunakan sebagai token governance di ekosistem FEG ini, dimana kita itu bisa mempertaruhkan atau menstaking untuk bisa mendapatkan beberapa aliran pendapatan pasif ya, atau passive income juga di sini. Selain itu juga transaksi di Smart DeFi ini dalam hal pembelian dan juga pembakaran FEG token ini akan mempercepat pengurangan pasokan juga. FEG token ini juga bersifat multi-chain, di mana FEG token itu dibangun di beberapa blockchain ya, dimana sekarang yang tersedia itu baru di Ethereum dan di Binance Smart Chain ya. Nanti kedepannya akan dibangun juga di Phantom, kemudian Polygon, dan juga di Avalanche. Jadi nanti untuk fitur dari multi-chainnya atau bridging kemungkinan besar nanti akan ada guys. Kemudian juga ya, FEG token ini benar-benar terdesentralisasi. Jadi kepemilikan kontrak FEG token itu akan langsung dibatalkan saat peluncuran guys. Jadi akan memberikan tingkat perlindungan tertinggi terhadap perubahan berbahaya yang dibuat. Untuk liquidity locknya, jadi likuiditas yang terkunci di sini tuh cukup keren, dimana 100% likuiditas asli dari FEG token itu terkunci guys, dan akan memberikan keamanan dan juga ketenangan ya buat para holdersnya. Kemudian FEG ini kemarin kalau nggak salah tuh sekitar bulan Februari kemarin itu ya, telah meluncurkan yang namanya Smart DeFi ya. Jadi suatu sistem atau tempat atau tools juga, dimana dalam Smart DeFi ini ingin menciptakan ekosistem baru guys, dimana nanti di sini juga akan support untuk pertukaran, protokol peminjaman juga, likuiditas, dan juga penyimpanan nilai yang didukung aset di dalam kontrak pintar, dan juga menciptakan token yang lebih aman dan juga andal guys.
Nah, Smart DeFi ini secara mandiri akan menyediakan fungsionalitas sistem keuangan lengkap dalam satu kontrak pintar. Di Smart DeFi ini juga ada ya untuk likuiditas internalnya. Jadi token Smart DeFi itu akan menahan likuiditasnya di dalam kontrak pintar. Kemudian juga untuk aset backnya ya. Jadi dukungan dari asetnya, di mana token Smart DeFi itu akan menyediakan token dengan nilai minimum yang terus meningkat. Kemudian ada untuk penyebaran otomatis ya, atau auto deployer, di mana nanti kita itu bisa membuat token Smart DeFi kita sendiri dalam hitungan menit ya, serta Smart Lend atau pinjaman pintar, di mana nanti di sini kita bisa mengambil pinjaman tanpa bunga menggunakan token sebagai jaminannya. Dan untuk perpanjangannya ini membutuhkan biaya 0,1% saja. Oke, nanti kita akan coba jelaskan secara lebih mendalam ya tentang Smart DeFi ini. Dan di sini ada beberapa tools yang bisa kita manfaatkan juga ya. Seperti contohnya untuk FEG Track, di mana kita itu bisa melacak investasi kita dan menggunakan aplikasi web FEG Track dan bisa menambahkan ke layar beranda untuk akses lebih cepat. Jadi dukungan untuk webnya ini ada ya. Dan kemudian untuk FEG Central ini kita bisa mendapatkan informasi terupdate ya, dengan semua inovasi dan kemajuan terbaru di dalam ekosistem dari FEG ini, dan juga ruang DeFi yang berkembang. Kemudian ada juga untuk FEG Scholars, di mana di sini kita itu bisa meningkatkan ya literasi keuangan generasi berikutnya di seluruh dunia. Jadi disediakan oleh FEG Scholars ini ya sebagai upaya filantropinya. Dan juga ada FEG Radio, di mana kita tuh bisa mendengarkan FEG Radio ya dalam arti sebenarnya saat sedang dalam perjalanan atau lagi santai kayak gitu ya. Nah, untuk mengaksesnya kalian bisa klik di sini ya untuk listen now, dan untuk lebih jelasnya untuk yang lain kalian bisa klik di link yang biru ini ya. Untuk partners di sini ada beberapa ya, di antaranya ada PASA, kemudian ada ATITIS ini sebagai smart auditnya, kemudian ada Chihuahua, kemudian ada Try.finance, ada The Blue Coach ya, thebluecoach.net, kemudian ada Big Media Creator juga. Oke, di sini gue akan mencoba menjelaskan tentang Smart DeFi ini, dan memang cukup agak ribet atau sedikit teknis banget ya. Jadi banyak teman-teman yang ingin kita membahas tentang Smart DeFi ini ya, karena ya agak sulit juga ya bagi teman-teman yang masih awam untuk bisa memahami tentang konsep dari Smart DeFi ini ya. Jadi Smart DeFi ini adalah salah satu project dari FEG token tadi ya, dimana kalau nggak salah ini baru diluncurkan pada Januari kemarin, dimana tujuannya untuk Smart DeFi ini ingin membuat suatu ekosistem decentral finance yang baru ya, dimana nanti di dalamnya itu ada beberapa project-project juga yang dibangun di jaringan Smart DeFi ini. Dan terima kasih ya khususnya buat Bang Yunepto, dimana beliau sudah menjelaskan secara rinci tentang konsep ataupun ekosistem dari Smart DeFi ini supaya gampang dimengerti ya guys. Jadi nanti kalau dari penjelasan saya ini kurang jelas atau kurang dapat dipahami, nanti kalian bisa langsung saja untuk melihat video dari YouTube-nya Bang Yunepto. Di situ dijelasin secara khusus tentang Smart DeFi ini. Jadi saya sampaikan di awal, jika nanti saya salah menyampaikan informasi atau kurang menyampaikan dalam informasinya di sini untuk penjelasannya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan coba berdiskusi di situ. Oke, di sini nanti supaya lebih gampang untuk kita menganalogikannya ya, supaya kita lebih gampang memahami. Jadi kita coba bayangkan ada suatu planet kayak gitu ya. Kemudian planet ini kita ibaratkan adalah blockchain ya, seperti Ethereum dan Binance. Karena di Smart DeFi ini baru support untuk Ethereum dan Binance, maka kita anggap aja planet ini adalah planet Binance saja kayak gitu ya. Kemudian di dalam planet itu akan ada negara-negara baru ya. Nah, negara-negara baru ini akan membentuk suatu sistem baru ya yang disebut dengan Smart DeFi. Jadi dalam Smart DeFi ini tuh nanti akan banyak negara-negara baru dengan ekosistem baru di situ. Dan di dalamnya negara itu nanti ya akan ada tokennya sendiri guys. Jadi bumi ini adalah Binance Smart Chain, kemudian negara yang dibentuk di situ adalah Smart DeFi-nya, di mana dalam Smart DeFi itu nanti ada beberapa ekosistem baru dengan tokennya sendiri-sendiri.
Jadi bisa dianggap sebagai Smart DeFi ini seperti platform gitu ya, yang dibangun di jaringan Binance Smart Chain itu sendiri ya. Kalau kita ambil contohkan ini Binance Smart Chain. Kalau di Ethereum berarti satu platform yang dibangun di jaringan Ethereum juga, dimana nanti di situ akan membangun ekosistemnya sendiri dan dengan mata uangnya sendiri. Jadi nanti kalian jangan bingung kalau ketemu ada istilah FBNB, kemudian ada F Ethereum gitu. Nah, artinya F di sini adalah FEG atau teknologi wrapping yang dipakai untuk membungkus BNB di jaringan Smart DeFi-nya ini nanti. Jadi nanti akan berbeda ya antara FBNB dengan BNB. Ya, kalau BNB itu berarti di luar dari ekosistem Smart DeFi. Dan FBNB ini hanya akan bisa dipakai di ekosistem Smart DeFi dan tidak bisa digunakan di luar dari ekosistem Smart DeFi ya. Dan begitu pula sebaliknya, BNB pun tidak bisa dipakai di Smart DeFi ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya SD Certified. Nah, apa itu? Smart DeFi Certified ini maksudnya nanti ya, jika ada token yang masuk ke jaringan Smart DeFi, itu tidak akan bisa keluar lagi ke jaringan yang lain gitu. Jadi akan terkunci dia di situ. Jadi, liquidity pool yang telah dimasukkan ke dalam jaringan Smart DeFi ini, maka token atau koin itu akan terkunci. Dan untuk menariknya itu tidak gampang, guys. Terkunci di sini atau tidak bisa keluar dari ekosistem Smart DeFi ini dalam hal kegunaannya atau utility-nya. Oke, di sini ada all-in-one ecosystem di mana token pertama dengan protokol swap dan likuiditas semuanya itu disimpan dalam satu kontrak pintar ya atau smart contract dan tidak perlu lagi memilih tempat untuk menjadi tuan rumah perdagangan. Jadi maksudnya nanti semua token atau koin yang masuk di Smart DeFi itu khusus untuk ekosistemnya itu bisa dipakai atau digunakan di ekosistem Smart DeFi-nya. Jadi dengan hanya satu atau menggunakan satu smart contract saja bisa digunakan di dalam ekosistemnya. Kemudian ada juga untuk routing feature ya atau fitur perutuan, di mana di sini ada fitur untuk peer to peer dan juga swap to swap ya. Ini untuk pemindahan dana atau aset kita dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian ada smart swap, di mana kita di sini bisa melakukan swap atau penukaran aset kita nanti ya, token atau koin kita nanti dengan biaya yang sangat rendah, guys. Dan juga didukung untuk beberapa blockchain. Tapi untuk sementara fitur ini masih belum bisa digunakan ya, karena masih dalam masa pengembangan. Kemudian juga ada ini adalah eliminasi rug pulls, dan ini sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Jadi gimana sih sistemnya kok bisa di Smart DeFi itu anti rug pull gitu, guys? Kalau kita baca di sini ya, jadi likuiditas token yang disimpan dengan aman di dalam kontrak token itu sendiri dan tidak dapat diakses oleh siapapun ya. Dan sehingga tidak memungkinkan untuk menarik dan juga menghilangkan kebutuhan akan token penyedia likuiditasnya. Jadi di sini maksudnya kalau kita mempunyai project dan kita memasukkan uang kita untuk dijadikan liquidity di situ, maka kita tidak akan bisa menariknya kembali, guys. Karena itu sudah menjadi algoritma dari smart contract itu. Sehingga untuk menarik liquidity itu tidak akan terjadi, guys. Dan secara tidak langsung pula akan membuat project kita itu nggak akan rug pull, makanya disebut dengan anti rug pull. Nah, rug pull itu sendiri ya maksudnya adalah hilangnya atau dicabutnya atau diambilnya liquidity oleh pengembang, sehingga akan mengakibatkan harga dari project itu sendiri atau token itu sendiri akan jatuh harganya karena sudah tidak ada liquidity-nya. Tapi dengan catatan ya, harus 100% liquidity-nya itu masuk di ekosistem Smart DeFi. Tapi kalau masih ada sisa di luar ya, seumpama yang masuk di liquidity Smart DeFi ini cuma 40% saja dari totalnya dan 60% yang masih di luar dari jaringan Smart DeFi, maka masih ada kemungkinan untuk terjadinya rug pull. Jadi syaratnya harus 100% masuk ke ekosistem dari Smart DeFi. Kemudian untuk frictionless rewards atau hadiah yang akan kita terima nanti ya. Jadi dalam token Smart DeFi
Dalam arti di sini adalah token-token yang ada di jaringan Smart DeFi itu memungkinkan persentase yang dapat dikonfigurasi dari semua volume perdagangan untuk diberikan langsung kepada para holdersnya, yang kemudian secara otomatis akan digabungkan. Maksudnya di sini kita itu bisa mengkonfigurasi, contoh lah seperti persentase untuk transaksinya ini kena pajak berapa, kemudian untuk gas fee-nya berapa, refleksinya berapa, burningnya berapa. Nah, di sini kita bisa menentukan atau bisa mengkonfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk fitur FWrap ya, kalau kita baca di sini, jadi Smart DeFi itu akan menggunakan aset dasar FWrap. Mungkin buat teman-teman yang masih belum paham tentang wrap ini ya, jadi FWrap ini merupakan FEG wrap, jadi sebuah teknologi yang membungkus teknologi yang lain. Kita ambil contoh seperti FBNB, FETH, itu artinya BNB atau ETH itu dibungkus menggunakan teknologi wrap, dan di sini adalah wrapnya dari FEG. Dan nilainya ini 1:1 guys. Jadi nilai dari BNB itu sama dengan nilai FBNB. Jadi dengan menggunakan FWrap ini kita bisa menggunakan BNB kita yang kita masukkan di Smart DeFi ini untuk bisa melakukan beberapa aktivitas di ekosistem Smart DeFi ini. Karena di Smart DeFi ini hanya akan mendukung untuk token atau koin yang dibangun di jaringan Smart DeFi. Jadi secara gampangnya di sini kita itu anggap saja sedang menukar token atau koin kita ke bentuk token baru ya, diibaratkan seperti emas lah ya. Nah, emas itu kan kita bisa menukarkan dengan surat kayak gitu ya, surat kepemilikan atau bukti kepemilikan gitu. Nah, ini ibaratnya seperti itu aja gitu. Dan nilainya itu sama gitu, 1:1. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ya 100% asset back. Jadi maksudnya setiap token Smart DeFi yang ada di ekosistem Smart DeFi itu akan di backup oleh base asset atau aset dasarnya ya, dan memberikan setiap token itu nilai dasar intrinsik yang terus meningkat. Dan sementara untuk saat ini untuk aset backupnya itu baru ada dua ya, yaitu BNB dan ETH, atau di ekosistem ini disebutnya FBNB atau FETH. Nah, nanti kalau sudah mendukung untuk jaringan blockchain yang lain seperti Phantom, Avalanche, dan Polygon, maka kedepannya nanti akan ada FAVAX, kemudian ada FMatic, FFTM, dan yang lain-lain nanti. Jadi untuk sementara baru ada FBNB dan FETH. Nah, maksud dari base asset di sini itu kita analogikan sebagai jaminan lah kayak gitu ya, atau cadangan ya. Jadi nanti kalau kita itu memasukkan token ataupun membuat token di sini ya, baik token A, B, C, nah itu nanti secara otomatis base aset kita yang berupa FBNB dan FETH atau yang lain nanti ya, itu akan secara otomatis menjadi backupnya atau menjadi cadangannya gitu. Kemudian ada juga untuk perpetual increase ya. Jadi persentase yang ditetapkan dari setiap pembelian dan penjualan dikirim ke kumpulan pendukung aset dan menghasilkan nilai dasar yang tidak akan pernah berkurang. Jadi maksudnya di sini kalau kita mempunyai token atau token yang dibangun di jaringan Smart DeFi ini, itu kan biasanya mempunyai aturannya sendiri-sendiri ya, baik dari transaction fee ataupun deflationary-nya dan macam-macam, gas fee segala macam, itu nanti akan secara otomatis masuk ke pendukung aset. Dalam hal ini adalah liquidity-nya ini berupa BNB dan ETH yang baru didukung di situ. Jadi maksud tidak berkurang itu seperti itu, akan terus tertambah gitu di situ. Kemudian untuk burning for backing, dimana kalau kita baca di sini adalah jika harga pasar turun di bawah nilai dasar intrinsik, maka token Smart DeFi dapat dibakar untuk bagian dukungan aset mereka. Jadi maksudnya nanti di sini adalah token-token yang ada di Smart DeFi nanti jika dia mengalami nilainya itu menurun ya. Jadi di sini beda ya, nilai turun dengan harga yang turun itu berbeda ya. Maka untuk menjaga supaya nilainya itu tetap stabil, maka akan dilakukan pembakaran atau burning di baseline-nya. Kemudian untuk burning for backing, jadi jika harga pasar turun di bawah nilai dasar intrinsik, maka token Smart DeFi itu dapat dibakar untuk bagian dukungan dari aset mereka. Nah, jadi di sini maksudnya
Jika nilai dari token pada ekosistem Smart DeFi yang kita punya itu ya mengalami penurunan dalam hal nilai ya, bukan dalam hal harga, maka di sini bisa melakukan burning yang tujuannya untuk mengangkat supaya nilai dari aset kita itu tetap stabil, guys. Jadi dengan dilakukan sistem burning ini, maka akan semakin sedikit jumlah dari total supply tokennya, yang secara tidak langsung akan membuat semakin langka, dan jika nanti permintaan transaksi di situ semakin banyak, maka harga akan naik juga. Kemudian ada juga untuk quantifiable risk ya, dimana untuk risiko itu dapat diatur karena nilai dasar dari asetnya itu secara akurat ditentukan oleh volume perdagangan yang diproyeksikan. Jadi rasio resikonya itu lebih mudah untuk diukur. Kemudian ada juga untuk hyperdeflationary ya. Jadi ini hampir sama kayak sistem burning for backing tadi ya. Jadi dengan adanya burning tadi otomatis akan membuat dari total supply tokennya itu akan semakin berkurang. Kemudian ada juga untuk smart lend, di mana smart DeFi tokens itu bisa digunakan sebagai jaminan, sebagai imbalan atas bagian dukungan di aset mereka nanti, dan pinjaman tersebut dapat dilunasi tanpa bunga, guys. Intinya token-token di smart DeFi nanti bisa dijadiin sebagai jaminan ya. Kemudian di sini ada yang namanya ROX token ya, atau ROX token, di mana di sini merupakan token Smart DeFi pertama yang diluncurkan dan berfungsi sebagai rumah model untuk Smart DeFi sekaligus memberi manfaat ya langsung pada ekosistem di token FEG. Nah, jadi kenapa ROX token ini akan memberikan manfaat secara langsung pada ekosistem di token FEG ini? Jadi ROX ini dibangun di dua blockchain ya, yaitu di BSC dan juga Ethereum, dengan total supply-nya itu ada di 1000 ROX. Dengan memiliki atau menghold token ROX ini, kita akan mendapatkan 1% ya, karena bersifat refleksi di sini. Kemudian untuk penjualan maksimalnya di sini 1 ROX. 100 ROX disediakan untuk kontrak hadiah pengembangan token di FEG ini. Nah, FEG ROX itu akan memasok semua likuiditas awal dan dukungan aset. Jadi ini adalah bagian dari likuiditas itu ya. Kemudian ini ada 900 token ROX, ini akan ditempatkan ke dalam kepemilikan token untuk likuiditas di perdagangan. Nah, di sini 0,5% dari semua penjualan ini akan membeli FEG dan membakarnya. Maka di sini kenapa tadi saya bilang ya di depan, jadi ini akan ROX ini akan memberikan manfaat secara langsung kepada FEG ya, khususnya untuk tokennya, dimana 0,5% dari semua penjualan di ROX ini akan membeli FEG dan membakarnya atau memburningnya, serta 0,12% dari semua penjualan itu akan diberikan kepada FEG stake. Jadi nanti kalau kita staking token FEG ini, maka kita juga akan mendapatkan 0,12% dari penjualan token ROX. Jadi kesimpulannya, dengan penjualan token ROX ini, baik dari Binance Smart Chain ataupun dari Ethereum blockchain ya, ini akan secara langsung memberikan benefit kepada FEG token. Selain itu, ROX token ini juga mempunyai utility untuk smart rising price floor ya. Jadi kalau kita baca di sini, 0,1% dari biaya penjualan token ROX ini akan dialihkan ke likuiditas untuk meningkatkan harga dasar ya, karena kontrak Smart DeFi memiliki likuiditasnya sendiri, dan ini terjadi tanpa gesekan ya, seperti yang kita baca tadi. Serta untuk refleksinya yang dihilangkan atau wave reflection, dimana memegang 0,001 ROX ini akan memungkinkan para investor dan pedagang untuk membeli atau menerima token Smart DeFi tanpa dikenakan pajak refleksi seperti biasanya. Nah, ini keren banget. Kemudian untuk Smart DeFi Auto Deployer, di mana kita itu bisa meluncurkan token Smart DeFi kita sendiri ya. Jadi kita bisa membuat sendiri dalam hitungan menit, guys. Dan kita bisa menggunakan template token Smart DeFi dan alat FEG Deployer yang sudah disediakan oleh Smart DeFi ini. Di mana nanti di sini kita bisa menyesuaikan persentase yang ditetapkan dari semua volume perdagangan yang akan diberikan kepada para holders dalam bentuk refleksi ya, guys. Ini untuk reflection tax-nya atau pajaknya.
Kemudian untuk aset backingnya, di mana kita bisa mengkonfigurasikan presentase dari setiap pembelian dan penjualan yang akan dialokasikan ke kumpulan pendukung aset dan akan menghasilkan nilai dasar yang terus meningkat. Kemudian untuk smart rising price floor-nya juga, jadi kita bisa membuat harga dasar dengan mengkonfigurasi presentase yang ditetapkan dari setiap transaksi yang dialihkan ke kumpulan likuiditas token. Nah, di sini ada video untuk gimana caranya kita bisa meng-create atau membuat serta deploy dan activate untuk smart DeFi token di fegx.com ini. Nanti kalian bisa klik sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke FEG Exchange ya, atau Decentral Exchange dari FEG ini. Jadi tampilan seperti ini. Dimana nanti di sini kita bisa melakukan penukaran, kemudian stake juga, FWrap, liquidity, bridge, dan smart tools juga ya. Nah, kalau exchange ini kalian bisa merubah dari token-token ini ke token ini ya, FBNB dan FUSD. Jadi nanti akan masuk ke ekosistem dari smart DeFi-nya. Kalian juga bisa melakukan staking ya di sini. Nah, pilihannya ada 3 di sini ya, kalian sendiri. Kemudian untuk FWrap, di mana nanti di sini kalian itu bisa memasukkan token atau koin yang ingin kalian masukkan ke ekosistem di smart DeFi-nya. Kita ambil contoh BNB di sini. Nah, nanti akan dirubah ke FBNB, atau kita bisa merubah XRP, nanti akan menjadi FXRP. Artinya XRP ini dibungkus dengan teknologi wrap ya kan, dari FEG ini yang nanti bisa masuk dan bisa kita gunakan di ekosistem smart DeFi-nya. Di sini juga bisa untuk liquidity ya. Nah, ini kalian pilih sendiri. Untuk bridge ini masih dalam masa upgrade ya, jadi masih belum launching. Kemudian untuk smart tools ini sebagai backingnya ya, jadi nanti kalian kalau mempunyai project yang ingin dikembangkan di smart DeFi, kalian kan harus membuat liquidity berupa FBNB atau FETH, atau nanti di blockchain yang lain kalau sudah update ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan smart tool untuk bisa memasukkan back asetnya. Sekarang kita coba untuk di FEG Deployer. Jadi FEG Deployer ini sebagai tempat untuk kita ya yang ingin membuat token kita sendiri. Untuk membuat token baru kita pilih yang Smart DeFi token. Nah, di sini ada keterangan untuk token migration dan bukan ya. Nah, di sini kan token migration, dan kalau di nonaktifin berarti non token migration. Artinya apa? Kalau migration ini artinya adalah token yang sudah dibangun atau sudah ada di jaringan Binance Smart Chain ataupun jaringan Ethereum Chain atau dari jaringan-jaringan yang lain yang sudah support di FEG Deployer nanti ya. Dan dengan mengaktifkan token migrasinya ini artinya kita ingin memasukkan token yang sudah ada di jaringan BSC itu untuk masuk di ekosistem Smart DeFi ini. Dan kalau yang non token migration artinya kita benar-benar membuat token baru ya di sini. Contoh saja di sini kita ingin membuat token baru namanya IDG dengan total supply. Nah, ini terserah kita aja, seumpama 1 juta gitu ya. 1 miliar aja lah. Nah, 1 miliar token. Nah, di sini terserah kita mau membuat transaksi fee-nya berapa, kemudian aset backingnya berapa persen, kemudian smart rising price floor-nya ini berapa persen. Jadi terserah kita. Nah, kita buat seperti ini aja. Nah, kalau sudah, kita bisa create smart DeFi token. Nah, di sini tentu saja harus ada gas fee-nya ya. Di sini saya nggak ada. Setelah kalian membuat token baru di sini, tinggal lanjut untuk mengisi liquidity pool-nya. Jadi seperti biasa lah kalau kita mempunyai project baru dengan token baru ya, kalau kita ingin bisa ada di PancakeSwap contohnya ya, berarti kita harus memasukkan liquidity di PancakeSwap. Nah, di sini pun sama, kita harus memasukkan dana liquidity kita di Fake Deployer ini. Jadi kita mengambil dari base token kita, dimana untuk setara yang tersediakan FBNB dan Ethereum. Nah, di sini kita tinggal masukin aja untuk amount BNB-nya berapa yang ingin kita masukin sebagai liquidity. Kalau oke, tinggal di swap aja. Kemudian kalau sudah ada untuk liquidity-nya, tinggal lanjut untuk di presale-nya. Kemudian untuk tokenomics dan reward systemnya atau TRS ya, nanti kalian bisa cek sendiri di sini atau nanti akan saya kasih linknya di deskripsi ya. Jadi di sini dijelasin secara lengkap ya untuk tokenomics dan reward systemnya. Di sini banyak banget ya penjelasannya. Jadi nanti agar kalian lebih memahami tentang tokenomics dan juga reward systemnya di FEG token ini.
Dan FEG ini sudah diaudit oleh Solidity Finance ya untuk smart kontraknya. Dan kalau kita lihat secara garis besar ini sudah lulus semua ya untuk item-itemnya. Dan bisa dibilang ini hasilnya bagus guys. Dan kita cek juga untuk di BSC Scan untuk token FEG token ini ya. Holdersnya sudah ada 96.069 holders dengan maksimal total supply-nya ada di 100 kuadriliun. Kemudian dari persentase holdersnya kita bisa cek di sini yang sudah masuk di dompet mati ya atau udah di burn ini sebanyak 59%. Nah, ini gede banget guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk kepemilikan dari dompet pribadi ini sangat kecil banget persentasenya. Artinya ini sangat sehat banget guys. Jadi tidak ada dompet pribadi yang mempunyai alokasi token ini dengan persentase lebih dari 10%. Untuk komunitas di Twitternya sekarang sudah ada 407,4 ribu followers. Jadi cukup gede banget guys, keren. Dan ini adalah kemarin waktu FEG mendapatkan penghargaan ya di Best DeFi Teknologi sebagai pemenang di Crypto Expo Dubai 2022 kemarin. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek sendiri di Twitternya ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Atau kalian juga bisa cek di white papernya ya. Di sini ada 43 halaman, jadi banyak banget untuk rinciannya. Penjelasannya cukup lengkap banget ya. Jadi di sini kalian bisa pilih materi mana atau penjelasan mana yang masih belum kalian mengerti ya. Jadi cukup lengkap banget. Kalian bisa scrolling sampai bawah di sini dan banyak banget ya. Ada 43 halaman. Oke, nanti kalian bisa cek sendiri. Atau nanti kalian bisa kunjungi di factcentral.com. Ini adalah web yang sudah disediakan oleh FEG ya. Dimana di sini sudah dijelasin semua macam seluk-beluk tentang FEG ini ya. Nanti kalian bisa cek sendiri aja di sini. Jadi materinya banyak banget. Jadi nanti kalau kalian ada yang belum paham dari penyampaian saya tadi, kalian bisa buka di sini dan bisa cek untuk penjelasan detailnya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Oke, jadi itu sedikit untuk preview ya dari project FEG token ini. Meskipun dia koin micin tapi mempunyai project yang keren banget guys. Dan jika ada pertanyaan kalian bisa isi aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba untuk menjawab. Dan kalau kami tidak bisa menjawab nanti akan kita coba untuk riset lagi. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali bahwa jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri. Serta yang tidak kalah penting untuk selalu memakai uang dingin untuk berinvestasi. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Share jika kalian ingin teman-teman kalian mengetahui tentang proyek ini. Dan klik the like button. Terima kasih, jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan.